Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdika sebagai leader kelompok 2 dengan anggota bernama Sandi, Hilmi, Rizky Hoseholan, Jada, dan Izati. Dalam video ini kami ingin memperkenalkan politik pintu terbuka yang terjadi di Indonesia pada tahun 1870 hingga 1900. Pengertian politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada periode 1870 hingga 1900. Kebijakan ini bertujuan membuka perekonomian Hindia Belanda bagi pemodal swasta asing, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Latar belakang, kebijakan ini muncul setelah kemenangan Partai Liberal di Belanda pada tahun 1870 yang membawa gagasan ekonomi liberal dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Liberalisme ini mendorong kebebasan ekonomi di mana swasta berperan lebih aktif tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tujuan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kolonial dan taraf hidup rakyat Hindia Belanda. Dengan membuka peluang bagi pemodal swasta, Belanda berharap dapat meningkatkan produksi, ekspor, dan ekonomi secara keseluruhan, serta memulihkan perekonomian pasca revolusi industri. Tokoh pelopor politik pintu terbuka. Beberapa tokoh yang berperan dalam politik pintu terbuka antara lain John Hay dan William McKinley dari Amerika Serikat, yang mengadvokasi kebijakan serupa di Cina. Di Hindia Belanda, Engelbertus de Vol, seorang menteri koloni, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan agraria dan gula yang membuka jalan bagi investasi swasta. Kebijakan politik pintu terbuka mencakup beberapa kebijakan penting seperti 1. Undang-Undang Agraria 1870 memungkinkan tanah pribumi disewakan kepada swasta asing. 2. Undang-Undang Gula 1870 mengizinkan pihak swasta baik domestik maupun asing untuk berinvestasi dalam industri gula. 3. Peran pemerintah. Pemerintah kolonial lebih banyak bertindak sebagai pengawas daripada pelaku ekonomi langsung. Perkebunan dan pertambangan. Pada periode 1870 sampai 1900 di Indonesia Hindia Belanda, sektor perkebunan dan pertambangan berkembang pesat seiring dengan keterbukaan ekonomi kolonial. 1. Perkebunan. Setelah Undang-Undang Agraria 1870, lahan disewakan kepada investor asing. Perkebunan kopi, teh, tembakau, tebu, dan karet menjadi sumber ekspor utama, terutama dengan meningkatnya permintaan global. 2. Pertambangan. Undang-Undang Pertambangan 1899 membuka peluang bagi perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya mineral. Pertambangan batu bara di Sumatera dan timah di Bangka Belitung berkembang pesat. Kebijakan ini memungkinkan investasi asing besar-besaran dan eksploitasi ekonomi di Indonesia. Prinsip kebijakan ini berpegang pada beberapa prinsip utama, termasuk liberalisasi ekonomi, sewa tanah pribumi kepada swasta asing, pembangunan infrastruktur, pengawasan pemerintah, dan penghapusan sistem tanam paksa yang digantikan dengan sistem ekonomi lebih liberal. Tantangan politik pintu terbuka menghadapi berbagai tantangan seperti eksploitasi tenaga kerja pribumi dengan upah rendah, eksploitasi lahan pertanian yang mengakibatkan kehilangan akses rakyat terhadap tanah mereka, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan akibat deforestasi, serta ketegangan sosial akibat ketidakadilan ekonomi. Upaya untuk mewujudkan politik pintu terbuka. Dilakukan berbagai upaya seperti membangun infrastruktur, jalan, pelabuhan, kereta api, memberikan insentif pajak bagi investor asing, dan menghapus sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial juga memperketat pengawasan atas kegiatan ekonomi yang melibatkan swasta. Pengaruh kebijakan ini mempercepat pertumbuhan ekonomi kolonial, terutama melalui peningkatan produksi dan ekspor komoditas seperti gula, kopi, dan teh. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan eksploitasi tenaga kerja pribumi, penurunan akses mereka terhadap tanah, serta kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari politik pintu terbuka sangat signifikan, seperti eksploitasi tenaga kerja pribumi, kehilangan hak atas tanah, kesenjangan ekonomi yang kian melebar,
serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan. Politik pintu terbuka berakhir karena beberapa faktor, termasuk krisis ekonomi global pada awal abad ke-20 yang menyebabkan penurunan harga komoditas, bangkitnya gerakan nasionalisme di kalangan rakyat pribumi, serta kesadaran pemerintahan Belanda akan dampak buruk kebijakan ini. Perang Dunia Pertama juga berkontribusi terhadap peralihan kebijakan kolonial. Peninggalan. Meski berakhir peninggalan politik pintu terbuka masih terlihat dalam beberapa aspek ekonomi Indonesia, seperti meningkatnya ekspor komoditas dan keterbukaan terhadap pasar internasional. Selain itu, politik pintu terbuka juga membantu memicu gerakan nasionalisme yang semakin berkembang di kalangan rakyat pribumi yang kemudian melahirkan perlawanan terhadap kolonialisme. Mungkin itu saja materi yang bisa kami berikan di dalam video tentang politik pintu terbuka ini. Website yang kami gunakan untuk mencari materi dan referensi adalah wikipedia.com, detik.com, dan ChatGPT. Sebelum saya menutup video ini, saya akan mengutip sebuah quotes dari John Hay, Sekretaris Negara Amerika Serikat, yang berbunyi, "Kebijakan pintu terbuka bukanlah kebijakan yang mementingkan diri sendiri, melainkan kebijakan yang adil." Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.